dalam program Question and Answer kanal Hukum TV. Pada kali ini ada pertanyaan dari Saudara Ali Zainal Abidin dan Twitternya Ali Birgijik. Ada nggak sih pertanggungjawaban penyelenggara aplikasi transportasi online apabila terjadi kecelakaan atau kejahatan? Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana status hukum dari transportasi umum yang Anda gunakan. Transportasi online terdiri atas dua jenis, yaitu kendaraan beroda 4 dan kendaraan beroda 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hanya kendaraan beroda 4 yang diakui pemerintah sebagai kendaraan umum, sedangkan kendaraan roda 2 atau motor tidak diakui pemerintah sebagai kendaraan umum. Kemudian, status hukum transportasi online sebagai kendaraan umum juga masih menjadi perdebatan, mengingat mobil atau motor yang digunakan perusahaan transportasi online menggunakan plat hitam atau kendaraan pribadi, bukan kendaraan berplat kuning sebagai kendaraan umum. Guna mengisi kekosongan hukum tersebut, pemerintah mengeluarkan Permen Hub Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang mengakomodir kendaraan roda 4 dari armada transportasi online layaknya kendaraan umum. Namun, mengingat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak mengatur kendaraan roda 2 sebagai kendaraan umum, maka untuk ojek online belum ada pengaturannya. Jadi, sejauh ini, peraturan baru mengakomodir transportasi online dengan kendaraan roda 4, sedangkan untuk ojek online, belum ada aturan yang mengakomodir ojek sebagai kendaraan umum. Kemudian hal yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana tanggung jawab perusahaan transportasi terhadap evenement atau kejadian yang tidak terduga yang dialami Anda sebagai penumpang. Terlepas status kendaraan umum yang masih belum jelas dari transportasi online, Anda sebagai penumpang yang menggunakan jasa transportasi online tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen apabila Anda mengalami kejadian atau hal-hal yang tidak diduga. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jadi, perusahaan transportasi online, dalam hal ini dia sebagai pengusaha, bertanggung jawab apabila penumpangnya sebagai pengguna jasa mengalami evenement seperti kecelakaan atau kejahatan saat menggunakan transportasi online tersebut. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah ganti rugi pada penumpang berupa pengembalian uang atau pengembalian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Kemudian perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai maksimal 7 hari setelah tanggal transaksi antara si penumpang dan si driver. Yang kemudian hal yang ketiga perlu Anda perhatikan adalah ketika perusahaan tidak mau bertanggung jawab terhadap penumpang yang dirugikan, bagaimana langkah hukumnya? Hal pertama yang mungkin Anda lakukan adalah melakukan pengaduan atau keluhan yang Anda alami sebagai konsumen pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diakui pemerintah, atau dapat pula meminta pendampingan hukum pada advokat atau pengacara. LPKSM atau advokat ini akan membantu Anda sebagai konsumen memperjuangkan hak Anda sebagai konsumen yang dirugikan. Berikut LPKSM yang ada di Indonesia. Yang pertama, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Yang kedua ada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Dan LPKSM lainnya dapat Anda lihat pada laman website Kemendagri berikut ini. Kemudian proses yang ditempuh untuk memperjuangkan hak Anda antara lain. Yang pertama ada penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha di luar peradilan. Proses ini dapat dilakukan melalui negosiasi atau mediasi konsumen yang dirugikan dengan perusahaan transportasi, di mana Anda dapat difasilitasi atau didampingi oleh LPKSM atau advokat. Ada juga Anda dapat pula melakukan pengaduan secara tertulis atau tidak tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Dan selanjutnya BPSK akan melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua ada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Anda dapat pula menempuh jalur peradilan dengan pertimbangan hukum dari LPKSM atau advokat yang mendampingi Anda. Lingkup proses peradilan yang mungkin Anda tempuh antara lain melalui proses hukum pidana, dimulai dari tingkat penyidikan pada kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil di Kementerian Perdagangan RI. Yang kedua,
adalah melakukan proses gugatan perdata. Demikian jawaban kami atas pertanyaan dari saudara Ali Zainal Abidin mengenai tanggung jawab transportasi online mengenai perlindungan konsumen. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kami, langsung saja mention ke Twitter kami @kanalhukum dengan hashtag #TanyaKanalHukum. Sampai jumpa di program Question and Answer selanjutnya.